firman-Ku, dan kau terus tetap tekun dan setia dan taat, selalu mendengar akan kebenaran firman-Ku dan melakukan sesuai dengan kehendak-Ku, maka aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan, haus, lapar dan dahaga, tetapi aku akan memberikan keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Dan Tuhan ingatkan kembali seperti 2 ikan dan 5 roti. Dipecah-pecahkan sehingga bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya 12 bakul. Dan hari ini ketika kalian yakin dan percaya, maka itu pun terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Mari anak-anakku, aku sangat mengasihi engkau. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah manis keramat, dan bagi kalian yang yakin dan percaya, maka itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Ialah manis keramat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, engkau luar biasa. Ialah manis keramat. Ialah manis keramat. Ada kesubahan. Saudara, tadi Roh Kudus berkata tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya. Tidak pernah membiarkan kita sendiri, kesepian, tidak berdaya, tidak mampu. Tetapi hari ini, sebelum dia berangkat ke surga, dia sudah berjanji dia akan memberikan roh penolong, roh kehidupan yang bisa memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang berkemenangan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di salib, dia bangkit, dia memberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berhasil, yang sukses, dan kehidupan yang berkelimpahan. Aku datang memberikan kehidupan dan kelimpahan. Ketika engkau yakin dan percaya, maka itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kita lihat dulu firman Tuhan Kisah 1 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, janji Tuhan, kalau Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi sebentar lagi dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata waktu Tuhan hidup, ya, kita melihat di mana firman Tuhan itu menceritakan kepada kita ketika Yesus hidup kembali, ya, bangkit dari kematiannya, hidup. Maka apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri di Yohanes pasal 20, ya. Anda lihat saja Yohanes pasal 20, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Anda baca nanti di PR di rumah ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena.
Yang kedua lagi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Thomas yang tidak percaya Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tetapi berbahagialah Anda yang tidak melihat, tetapi percaya. Ya, dan semua akan diperhitungkan kepada Anda. Dan yang lainnya lagi, Yesus menampakkan diri di pantai kepada murid-muridnya. Di pantai Danau Tiberias. Anda bisa baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ya. Menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan ketika dia hidup, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Semuanya Anda bisa baca di firman Tuhan. Menandakan dia benar-benar hidup. Dan hari ini Yesus yang sudah hidup, kita yang selalu memperingati dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, setiap tahun memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus Paskah, ya. Dan hari ini kita juga tahu setelah Yesus bangkit, setelah Yesus hidup kembali, dia menjanjikan Roh Kudus dalam diri anak-anaknya, dalam diri kita manusia ciptaannya. Dan Yesus sudah memberi pesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Karena Yesus yang akan memberikan, mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita mau belajar kenapa Yesus begitu mengasihi dan menyayangi kita sampai menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Kenapa? Karena Yesus tidak mau membiarkan kita yatim piatu. Yesus tidak akan membiarkan kita domba yang tidak ada gembalanya, lalu kocar-kacir, lalu gak karu-karuan, jalan sendiri ke sana kemari, masuk jurang. Ya, nggak selamat. Nah, Yesus tahu kita manusia itu lemah, kita manusia itu tidak kuat, kita manusia itu banyak keinginan dagingnya daripada keinginan benarnya. Ya, karena daging itu nikmat rasanya. Tetapi kalau hidup dalam kebenaran itu sakit rasanya, ya. Harus menahan ini, menahan itu, semua tertahan. Tapi kalau engkau berjalan tanpa arah, tanpa Roh Kudus, kedagingan ini semakin besar, semakin nikmat. Semakin terjerumus dan masuk dosa, masuk dalam lembah kekelaman, dalam lembah kebinasaan. Dan Yesus tahu itu pasti. Bertarak dalam kehidupan kedagingan, betul. Tetapi kita nggak mungkin bisa bertarak kalau nggak ada Roh Kudus. Karena apa? Kekuatan kita lemah, kedagingan kita itu luar biasa. Ya, nafsu manusia itu luar biasa. Sampai Tuhan berkata apa? Kuda itu diikatkan tali kekang di mulutnya supaya bisa menahan. Kalau nggak bisa ditahan, lari terus. Ya, hilang, nggak ada tujuannya. Tetapi hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita semua, dan dia sudah menjanjikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Pernah saya sampaikan Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, di mana Yesus menjanjikan Roh penghibur itu kepada kita. Roh Kudus itu kepada kita. Yohanes 14 ayat 15. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Diingat-ingat, Roh Kudus adalah Roh penolong yang Tuhan berikan dalam hidupmu, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus juga adalah Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang ada di dalam dirimu. Dunia tidak bisa melihat. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan tidak bisa melihat. Tetapi kita yang percaya Tuhan, kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa mengenal dia, kita bisa merasakan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, engkau bisa berjalan tidak lagi dengan kehendakmu sendiri, tidak lagi dengan kemauanmu sendiri, dengan kedaginganmu sendiri. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, otomatis Roh Kudus akan mengajarkan engkau, membimbing engkau, memberikan kekuatan kepada engkau, menolong engkau dari ketidakberdayaanmu, dari kedaginganmu. Ya, Roh Kudus akan terus memberikan petunjuk-petunjuknya kepada engkau karena dia menyertai kamu dan dia diam di dalam kamu. Dan firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tadi Tuhan bilang tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yesus sudah naik ke surga. Hari ini kita tahu dia ada di surga bersama Bapa di surga. Tetapi dia masih mengasihi kita. Dia memberikan Roh Kudusnya tinggal bersama kita. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Apalagi kalau Anda menghidupi, Anda terus memuji menyembah, Anda bergaul dengan Roh Kudus, Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika Anda selalu bergaul dengan Roh Kudus, Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka yang terjadi dalam hidupmu adalah Galatia 5 ayat 22-23. Itu pasti terjadi dalam hidupmu. Dan itu pasti kelihatan. Kalau Anda masih garang, Anda masih suka marah, ya, Anda masih suka emosi, Anda masih suka berbuat yang tidak baik, berarti belum benar. Kalau Anda seperti Galatia 5 ayat 22-23, Anda berubah dari yang garang, yang kaku, yang kasar, Anda tiba-tiba berubah menjadi lemah lembut, menjadi sabar. Ada yang tadinya keras, tetapi Anda tiba-tiba bisa berubah, bisa mengampuni dan mengasihi. Mulai bisa melayani dengan sabar, dengan kasih. Itu ada Roh Kudus di dalam dirimu. Tapi kalau engkau belum seperti itu, belum, ya, berarti belum sampai ke sana. Tetapi hari ini Tuhan memberikan Roh Kudusnya dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita semirip, seteladan, sesuai seperti yang dia mau. Segambar dengan gambarnya dia. Kalau dia penuh kasih, dia lemah lembut, dia selalu mengasihi, dia selalu melayani dengan kasih dari pagi sampai malam. Dan tidak membiarkan orang-orang yang mendengarkan firman itu, yang mengikuti dia dari pagi sampai malam kelaparan. Hari ini, Roh Kudus yang luar biasa juga tidak pernah membiarkan kita sampai kelaparan, sampai kita tidak berdaya. Enggak. Gunanya apa Roh Kudus diberikan kepada kita semua? Supaya kita kuat dan gagah perkasa. Karena tanpa Roh Kudus itu, tanpa Roh kebenaran itu, kita nggak mungkin bisa kuat dan gagah perkasa, cakap melalui segala perkara, dan keluar sebagai seorang pemenang. Dan tanpa Roh kebenaran itu sendiri, nggak mungkin kita bisa hidup di dalam koridor kebenarannya Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan itu sulit, saudara. Ya, kaki kita ini tadinya udah dibilangin Tuhan, jangan lurus, lurus, lurus pandang salib yang bercahaya. Namanya manusia itu banyak, matanya lihat kiri kanan. Ya, muter ke belakang. Bosan, aduh kok jalannya lurus terus Tuhan, kok lurus gak menggok-menggok Tuhan, capek Tuhan. Kok terus pakai kasut yang dari Tuhan, kasut yang dari Tuhan terus. Harus lurus terus Tuhan, capek Tuhan. Sekali-sekali kepingin tak copot sepatunya. Ya, ada penglihatan, ada orang yang coba-coba pakai sepatu biasa satu, pakai kasut dari Tuhan satu, ya. Loh, luar biasa dua-duanya dipakai. Kalau Minggu jalan pakai kasut yang dari Tuhan. Kalau hari lain Senin sampai Sabtu jalan pakai sepatu biasa.
bisa pergi kemana-mana kiri kanan menggak-menggok, ya, bisa masuk kali keluar kali, ya. Itu yang belum bertobat. Nggak bisa. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Dan ketika Anda memakai dua sepatu yang berbeda, tidak bisa. Tuhan mau kita memakai kasut yang dari Tuhan. Karena kasut yang dari Tuhan itu adalah rendah hati. Dan kasut yang dari Tuhan itu akan memimpin, membawa engkau berjalan dan berjalan terus lurus-lurus ke depan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Dan itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kecuali dia dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Roh kebenaran itu ada di dalam dirimu. Dan roh kebenaran itu akan membimbing engkau tiap hari, tiap saat. Selalu memberikan petunjuk kepada engkau. Anakku, mari berjalan bersama aku. Anakku, jangan ke sana. Anakku, jangan. Kalau engkau ke sana, kau berbuat dosa. Urapan hilang. Kasih karunia Tuhan hilang. Ya, Roh Kudus selalu akan mengingatkan engkau. Dan Tuhan itu sayang sekali sama kita. Dan Tuhan mau benar-benar hari ini yang Anda belum dipenuhi Roh Kudus, Anda punya kerinduan hati. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku rindu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku ingin berjalan bersama Engkau dalam koridor kebenaran-Mu Tuhan. Aku ingin Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Gak mungkin orang bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan yang luar biasa. Kalau sepatunya nggak pernah sama. Nggak pernah pakai kasut yang dari Tuhan. Apalagi nggak pernah pakai baju kebenaran yang dari Tuhan. Pakai baju ala kadarnya, pakai baju compang-camping, pakai baju kayak pengemis. Aduh, nggak mungkin pengemis dipakai jadi alat kebenaran Tuhan. Nggak mungkin. Ya, tetapi mari. Hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau murid-murid aja dikasih tahu Tuhan, jangan meninggalkan Yerusalem. Aku yang akan memberikan Roh Kudusku tercurah dalam hidup kalian. Dan hari ini Tuhan juga sama. Tuhan sangat mengasihi kita semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan mau kita dari hari ke hari semakin hari dibersihkan, dibenarkan, dan dikuduskan. Karena tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Ya, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Dan tanpa kekudusan doamu nggak dapat jawaban yang dari Tuhan. Kenapa kita sudah berdoa dan berdoa? Ada orang berdoa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, doanya belum dijawab Tuhan. Suaminya yang digondol wewe gombel belum balik-balik. Kenapa? Kenapa? Karena kita berdoa dengan panas hati. Kita berdoa dengan sakit hati. Kita berdoa dengan jengkel, dengan kecewa. Doamu tidak ada jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika engkau berdoa, tersungkur di kaki Yesus dengan hati yang benar, disertai engkau berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai engkau terus berjalan dengan rendah hati, dengan kasut kebenaran yang dari Tuhan. Terlebih lagi ketika engkau memakai jubah kebenaran yang dari Tuhan. Maka percayalah keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau wanita pendarahan sudah 12 tahun, udah ke tabib kemana-mana, tidak sembuh. 12 tahun, waktu yang cukup lama. Dan sudah menghabiskan uang berapa. Tetapi ketika dia datang mencari Yesus di antara desak-desakan manusia, dia terus berjalan maju dan maju, tidak peduli desakan manusia. Tidak peduli senggolan manusia. Tidak peduli hambatan manusia, halangan manusia. Dia terus berjalan maju dan maju dan maju dan memegang jumbai Yesus. Begitu cuman kepegang aja jumbai Yesus, seketika pendarahannya sembuh. Seketika penyakitnya sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, saudara, ketika engkau benar-benar itu baru megang jumbai-jumbai Yesus aja, mujizat terjadi. Apalagi kalau engkau tidak cuma megang jumbai-jumbaynya, engkau pakai jubah kebenaran dari Tuhan. Engkau pakai kasut kebenaran yang dari Tuhan. Engkau pakai ikat pinggang kebenaran yang dari Tuhan. Apapun yang iblis perbuat kepada engkau, tidak akan mengenai engkau. Apapun yang iblis kerjakan kepada engkau tidak akan membuat engkau binasa atau mati. Mungkin ada di antara saudara berkata begini, bukti ini Tuhan. Bukti ini aku sudah ikut Tuhan. Aku sudah rajin ikut ke Zoom.
Aku udah rajin masuk dari awal sampai akhir. Bukti nih, Tuhan, aku kok sakit. Bukti nih, aku kok menderita penyakit kanker. Bukti nih, aku hari ini kok tidak diberkati Tuhan yang luar biasa. Buktinya Tuhan, masalahku kok belum selesai. Buktinya Tuhan, kerjaanku kok sepi-sepi aja, nggak laris. Katanya Tuhan buka jalan. Kalau aku setia, Tuhan buka jalan. Dan hari ini, saudara, ketika Anda yakin dan percaya, Anda terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan dengan kasut, jubah dan ikat pinggang kebenaran yang dari Tuhan, apalagi kalau dengan perlengkapan senjata yang dari Allah. Anda terus berjalan dalam kebenaran sambil rendah hati, sambil mengucap syukur, sambil terus berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Anda lihat seperti Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang benar di mata Tuhan, dan Tuhan bangga dengan Ayub. Tuhan sangat mengasihi Ayub, bahkan karena Tuhan bangga. Tuhan berkata sama iblis, tuh iblis, lihatan anakku si Ayub. Dia luar biasa. Ya, itu karena Tuhan bangga. Dan ketika iblis berkata, coba engkau buka pagarnya. Coba si Ayub bisa tetap benar enggak di hadapanmu. Ayub tetap setia enggak? Dan Tuhan masa enggak tahu? Tuhan tahu. Dan Tuhan percaya Ayub ini adalah orang pilihannya yang luar biasa. Dan Tuhan, oke, kata Tuhan. Dibukalah pintu pagarnya. Dan iblis mulai mencobai Ayub. Anda baca nanti di Ayub. Di mana iblis mendatangkan malapetaka. Anak-anaknya mati. Hartanya habis. Kebakaran melanda. Bahkan Ayub sendiri sakit. Ya, sakit sampai istrinya aja mengata-ngatain dia. Istrinya tidak lagi mendukung dia, tidak lagi membela dia, tidak lagi cinta mengasihi dia. Tapi istrinya malah menjatuhkan, malah menghancurkan imannya, mengolok-olok Ayub. Coba ketika dia diolok-olok, si Ayub diolok-olok, tetapi dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Ayub tetap percaya. Apalagi ketika dia mengenal sendiri. Dan ketika Ayub mulai minta ampun, mendoakan teman-temannya semuanya, mengampuni, mengasihi. Maka disitulah keajaiban mujizat terjadi. Ayub berkemenangan. Dan ketika dia bertahan sampai titik penghabisan. Sampai iblis benar-benar tidak berdaya lagi. Karena orang ini tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tidak bergeming walaupun penyakit separah itu sampai digaruk-garuk dengan beling, ya kan? Tetapi Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Ayub tetap bertahan hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, tetap disertai dengan kekudusan. Dan yang terjadi, Ayub mengalami pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidupnya. Di mana Tuhan perlihatkan hartanya dikembalikan Tuhan berkali lipat ganda. Kehidupannya semuanya berubah luar biasa. Kenapa? Karena Ayub berkemenangan. Dan hari ini Tuhan tahu Anda kalau tidak ada Roh Kudus tidak mungkin berkemenangan. Kita ada yang punya Roh Kudus aja masih bisa jalan salah, betul nggak? Kita yang punya Roh Kudus aja masih bisa menggebu-gebu ketika kita punya masalah. Kita nangis, menggebu-gebu, terus nangis pagi, siang, malam, malam, pagi, terus. Tetapi ketika kita mendapat pertolongan Tuhan, kerajinanmu mulai kendor. Kenapa? Udah nggak ada masalah. Anda mulai menikmati kelegaan. Anda mulai menikmati kebebasan. Anda ingin bebas. Anda ingin hidup enak. Anda ingin menikmati kedaginganmu. Itu yang membuat kita sering jatuh bangun. Itu yang membuat kita nggak bisa berjalan maju dan maju ke depan, naik dan naik ke atas. Coba kalau udah ditolong Tuhan. Tetapi terus mengandalkan Tuhan, terus jaga diri, jaga hati. Jaga semuanya tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Saya jamin Anda akan berjalan terus maju dan maju. Bahkan ketika udah maju ke depan, Tuhan bawa naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Kalau kita nggak dalam kebenaran dibawa naik, baru naik semeter.
jatuh lagi. Tapi kalau kita dalam kebenaran Tuhan, Tuhan coba bawa naik 1 meter, oh masih tetap benar di hadapanku. Tuhan bawa naik lagi 2 meter, oh masih benar di hadapanku. Tuhan bawa lagi naik, step by step Tuhan akan bawa engkau naik dan naik terus. Ketika engkau lulus ujian dan lulus ujian. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Di mana firman Tuhan tadi, Tuhan memperlihatkan kepada saya seperti yang di Alkitab ditulis. Di mana Yesus ada di puncak bukit. Banyak orang yang mulai mengikuti dia. Mulai mendengarkan dia menyampaikan kabar kesukaan surga. Kabar keselamatan. Semua manusia bergerombol di sana mendengarkan sampai malam. Begitu sampai malam murid-murid bilang, Yesus suruh pulang, guru suruh pulang. Tapi Tuhan berkata apa? Biarkan mereka tinggal. Tuhan tidak pernah membiarkan semua yang kau lakukan buat Tuhan. Itu cuma mendengar. Baru cuma mendengar sabda Tuhan, duduk diam cuma mendengar Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan kenyang-kenyang, apalagi kalau kita bekerja di ladang Tuhan. Apalagi kalau kita mulai menyisihkan lengan baju. Kita berdoa buat pekerjaan Tuhan. Kita berdoa buat anak-anak Tuhan. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa buat orang-orang sakit. Saudara, ketika kau menabur dan menabur doa, yang pertama doamu mendapat jawaban dari Tuhan. Banyak saya melihat orang-orang yang mengalami sakit, ya, hamba-hamba Tuhan yang mengalami sakit. Dia berdoa karena dia sendiri sakit. Dia berdoa mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang sakit keluar masuk rumah sakit. Kenapa? Karena dia punya iman. Ketika dia doain orang sakit, dia doain orang sakit, dia akan menuai sakitnya sembuh. Disembuhkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini ketika engkau juga melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Wah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah berutang sama kita. Tuhan bisa memberkati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu aja orang-orang yang cuma dengar sabda Tuhan. Di bukit bahagia itu aja dibiarkan, tidak dibiarkan kelaparan. Itu aja dipelihara Tuhan, dikasih makan roti dan ikan. Sampai kenyang-kenyang, sampai lebih 12 bakul. Artinya berkelimpahan. Apalagi kalau Anda hari ini, Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Anda terus berdoa dimanapun Anda berada. Anda terus memuji dan menyembah Tuhan. Anda sudah bergaul dengan Tuhan. Ketika Anda terus berbahasa roh, saya sering sampaikan buat saudara di mobil pun, saya berbahasa roh. Dimanapun berada, saya berbahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh, ya, sejam 2 jam, saya tahu. Yang ngomong bukan saya lagi, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata sendiri. Kenapa? Karena kita selalu memposisikan Roh Kudus sebagai pemimpin kita di depan. Kalau saya memposisikan Roh Kudus di depan sebagai pemimpin, saya cuma mengikuti di belakang. Saya cuma buka mulut, tetapi semua firman, semuanya dari Tuhan. Semua kata-kata semuanya dari Tuhan. Semua dari Roh Kudus, saudara. Dan kalau dari Roh Kudus, itu selalu tepat pada sasarannya. Selalu mantep, manis, ya, selalu mengenai. Dan orang-orang yang terkena zaman Roh Kudus, dia akan benar-benar merasakan itu benar-benar dari Tuhan. Kok tahu ya, kok tahu ya, kok tahu hatiku ya, kok tahu masalahku ya, kok tahu ya, kok tahu. Saya tidak tahu masalah Anda. Saya tidak pernah lihat wajah Anda, betul? Tetapi Roh Kudus yang tahu hatimu. Roh Kudus yang tahu masalah persoalanmu. Roh Kudus yang tahu keperluan kebutuhanmu. Roh Kudus tahu. Dan hari ini Roh Kudus juga tahu. Kalau tidak Tuhan berikan Roh Kudus dalam hidupmu. Roh kebenaran itu di dalam hidupmu. Manusia tidak mungkin bisa berjalan dalam kebenaran. Karena iblis itu selalu menarik. Selalu menarik kaki orang benar. Selalu menarik tangan orang benar. Selalu menarik hati orang benar, selalu menarik pikiran dan mata orang benar, dan tutur kata orang benar. Untuk apa? Untuk supaya masuk ke dalam lembah nista, lembah dosa, lembah kekelaman, lembah lumpur dosa, dan lembah kebinasaan kekal. Ya, oleh sebab itu mari, hari ini Anda datang sama Tuhan.
Anda katakan sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Kalau Anda yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan dibiarkan berdiri, diam, tertidur di buritan kapal, jangan. Tetapi mari luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Aktifkan, terus memuji menyembah, terus berbahasa roh. Karena ketika engkau semakin berbahasa roh, terus berbahasa roh, Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus yang luar biasa itu ada dalam hidupmu. Dan ketika engkau luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, karyanya itu luar biasa di dalam dirimu. Engkau yang tidak punya kemampuan apa-apa, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kemampuan, kepandaian kepada Anda yang spesifik, yang orang tidak punya, Anda punya. Kenapa? Karena bukan Anda, tapi Roh Kudus yang ada bersama engkau, itu yang memberikan kepada Anda. Kita tahu di sini ada teman kita yang tidak bisa baca tulis. Ketika dia masuk dalam Zoom ini, tetapi dia mulai diajar sama Roh Kudus, hari ini bisa baca tulis. Bisa dapat penglihatan dari Tuhan, itu luar biasa. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kita nggak bisa beli dengan uang kita, dengan kekayaan kita. Bayangin kalau udah umur segini, udah umur 30 lebih 40 nggak bisa baca tulis. Mau sekolah lagi, belum tentu bisa hafal. Tetapi ketika dia cuma berdoa, memuji menyembah Tuhan, dia berbahasa roh, dan Roh Kudus mengajarkan dia bisa baca tulis. Dia bisa mendapat pesan Tuhan, itu luar biasa. Itu suatu kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Yang mahal harganya. Saudara, kalau orang lain bisa, kenapa Anda nggak bisa? Bisa. Ketika Anda benar di hadapan Tuhan. Dan saya melihat di sini luar biasa. Banyak kita dengar kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan, bukan? Yang mengalami jamaah dan lawatan Tuhan, yang mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupnya dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita duga. Dan hari ini, kita tidak cuma memperingati hari di mana, oh Tuhan janji Roh Kudus dicurahkan kepada diri kita, kepada manusia, ya. Tetapi kita mau berjalan bersama Roh Kudus. Kita mau kembali meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, supaya keajaiban mujizat kembali terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, ketika saya mengalami masalah persoalan yang pelik, yang tidak mungkin bisa selesai, yang tidak mungkin bisa saya lakukan, apapun tidak mungkin, ya, kiri kanan muka belakang kepepet, semakin menghimpit dan menghimpit, tidak berdaya, tinggal satu kotak sak badanmu tok, udah sebentar lagi kejepit lagi penyet, mati sudah penyet, ya. Tetapi ketika engkau datang sujud di hadapan Tuhan, ketika engkau tersungkur di kaki Yesus, engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tolong aku kecuali engkau. Dan ketika engkau tidak berdaya, engkau berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, kiri kanan muka belakang buntu. Tetapi tangan Tuhan dari atas membawa engkau dari lubang itu. Engkau dibawa naik ke atas kembali dengan cara Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita yang tidak punya masa depan, mungkin udah terhimpit, udah terpojok. Udah nggak mungkin punya masa depan, tetapi ketika kau tersungkur di kaki Yesus dengan hati yang benar, dan kau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, percayalah, masa depanmu sungguh ada bersama Yesus. Karena dia tahu, dan dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu, dengan caranya yang ajaib. Karena Yesus datang memberikan damai sejahtera, damai sukacita. Dan memberikan kehidupan yang indah dengan caranya yang ajaib. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan selalu memperlihatkan kepada saya, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketika ada malapetaka mara bahaya sedang melanda dunia, sedang melanda anak-anak Tuhan, melanda manusia di bumi, maka orang benar ada di tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan sendiri yang membawa orang benar itu meliuk-liuk begini, diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan orang benar ditaruh di sebuah tempat di mana mereka tetap hidup damai, sejahtera. Mereka tidak kekurangan. Ya,
Berapa kali banyak Tuhan selalu memperlihatkan kepada saya. Ketika iblis mulai bergerilya di dalam dunia ini. Iblis mulai mencari manusia-manusia yang bisa ditarik, diseret ke lubang dosa, ditarik, diseret ke lubang kenistaan, ditarik, diseret ke lubang neraka kekal. Dengan berbagai macam rayuan, dengan berbagai macam tipuan, ya, dikasih roti yang manis, dikasih permen yang manis, dikasih macam-macam yang manis. Tetapi Tuhan perlihatkan orang benar. Kenapa? Karena Tuhan perlihatkan orang yang memakai jubah kebenaran, ikat pinggang kebenaran, dan kasut kebenaran yang dari Tuhan. Iblis ketika datang, mau megang orang benar, tidak bisa. Nggak bisa kepegang. Mau mencubit orang benar, nggak bisa. Kenapa? Karena orang benar hidupnya, seluruh tubuhnya ini dilingkupi oleh sinar kemuliaan yang dari Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mencubit. Iblis tidak bisa pegang orang benar. Saudara, oleh sebab itu, Tuhan memberikan Roh Kudus, roh kebenaran itu dalam hidup kita. Yang bisa menjadi penolong kita. Yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Yang bisa mengajar kita. Sehingga kita bisa berkata-kata. Kita bisa cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Tanpa roh kebenaran itu, semuanya sia-sia. Tetapi dengan roh kebenaran itu, engkau bisa mengalahkan tibuan si jahat. Kemarin ada penglihatan di mana ada seorang tangan wanita, kelihatannya tangannya wanita bagus, lentik, kuku-kukunya panjang, lentik, bagus. Tetapi kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita pikir ini tangan wanita beneran bagus, ini tangan wanita beneran baik. Tetapi Tuhan perlihatkan sesungguhnya di balik tangan wanita yang halus, yang lentik itu ada tangan perkasa, tangan orang laki yang berusaha menggarong hartamu, yang berusaha menipu engkau, yang berusaha merampas hartamu. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak tahu. Dan kalau kita nggak tahu, kita nggak sadar. Habis, ketika kita habis, kita baru sadar. Oh iya, habis. Tetapi sudah terlambat. Tetapi Tuhan itu cinta. Sebelum terjadi, Tuhan sudah kasih petunjuk supaya apa? Supaya kita peka, kita berjaga-jaga, dan kita tidak tertipu oleh orang yang kelihatannya luar biasa. Ya, kalau kita melihat penampilan manusia, aduh, kita bisa terkecoh. Ya, orang yang fasih berkata-kata, yang penampilannya luar biasa, waduh, kita pikir itu luar biasa, padahal dalamnya belum tentu luar biasa. Ya, tetapi kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus yang Maha Tahu, Dia akan memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Contohnya sekarang, ya, saya kalau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, di mana Tuhan berkata, ketika engkau sabar, engkau terus mengampuni dan mengasihi, engkau terus yakin dan percaya, engkau terus berdoa, maka apa yang pernah terhilang dari engkau, Tuhan yang bawa kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin engkau sudah berdoa bertahun-tahun, 10 tahun gak ada jawaban, 15 tahun gak ada jawaban. Tetapi ketika engkau sudah mulai tawar hati, engkau sudah mulai putus asa, mana Tuhan, buktinya mana Tuhan, mana Tuhan. Tetapi ketika engkau mulai sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, engkau percaya, tiba-tiba Tuhan biarkan tangan Tuhan sendiri yang membawa kembali di depan matamu. Tanpa engkau bersusah payah, udah Tuhan kembalikan. Dan kita cuman apa? Tuhan cuma mau kita berdoa, memuji, menyembah Dia, melayani Dia dengan segenap hati, melayani Dia dengan kasih. Dan ketika kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan kepada kita, Roh Kudus selalu mengajarkan kepada kita segala sesuatu, supaya kita tidak tersesat, supaya kita cakap melalui segala perkara, tetap keluar sebagai seorang pemenang, dan terlebih kita tetap hidup dalam koridor kebenaran disertai dengan kekudusan, maka doamu akan mendapat jawaban, dan Tuhan sendiri yang membawa kembali suamimu, istrimu, dengan cara Tuhan yang ajaib. Begitu juga ketika engkau terus berdoa dengan hati yang benar. Kelihatannya mana Tuhan, mana Tuhan. Tahukah Anda seperti
Ayub. Ya, Ayub mengalami berbagai macam masalah persoalan. Tetapi ketika dia tetap berpegang teguh pada kebenaran, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah membiarkan Ayub mati sia-sia. Enggak. Tetapi Tuhan mulai memulihkan keadaan Ayub. Dia sembuh total. Bahkan dia mendapatkan yang luar biasa berkali-kali lipat dengan cara Tuhan yang ajaib. Apakah orang benar tidak ada masalah? Ada. Kenapa orang benar itu diluaskan Tuhan mendapatkan masalah? Karena itu masalah adalah ujian dalam diri kita manusia. Dengan masalah kita semakin melekat sama Tuhan. Dengan adanya masalah, kita mau tidak mau, kita akan sujud di hadapan Tuhan. Betul nggak? Kita aja kalau sudah ditolong masalahnya sama Tuhan, doanya kita berkurang. Kalau dulu dari pagi, siang, malam, berdoa terus. Apalagi nggak bisa makan, nggak bisa bayar utang. Apalagi didatangi debt collector, pasti berdoa terus, pasti nangis. Tapi kalau sudah utangnya kebayar semua, bukannya lagi berdoa lagi, udah nggak nangis, malah udah nggak ke gereja, tetapi keluar kota. Itu kita manusia. Makanya berkat Tuhan itu nggak bisa langgeng. Karena kita juga nggak langgeng hati kita. Coba kalau kita terus tekun, setia, taat terus, diberkati Tuhan bersyukur, semakin melekat sama Tuhan. Diberkati Tuhan bersyukur, semakin tidak lupa sama pemberi berkat. Saya jamin, Anda akan diubahkan Tuhan luar biasa. Kalau yang mendengar sabda Tuhan aja dibiarkan, tidak dibiarkan kelaparan, tetapi dikasih, diberkati, dikasih makan kenyang-kenyang, lebih 12 bakul, apalagi kita. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, semakin kau rendah hati, semakin kau benar, semakin kau melekat sama Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, saya jamin sakit penyakit boleh ada. Iblis boleh memperdaya kita. Ya, tetapi ketika engkau benar, percayalah, engkau berdoa, terang Tuhan masuk di dalam tubuhmu. Dan terang Tuhan ada dalam tubuhmu semakin terang, semakin terang, semakin terang, itu besar, besar, besar. Maka segala yang hitam, segala iblis-iblis semua itu, semua mundur keluar. Dan terang Tuhan melingkupi engkau. Engkau akan mengalami kesembuhan. Keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita lihat anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang mengalami contohnya ya aja sakit kanker. Ibu Cecilia Andriani sembuh. Hari ini masih melayani orang-orang yang sakit kanker. Ade Manohutu yang gundul, sekarang rambutnya udah tumbuh. Bagus. Ya, kadang muncul, kadang tidak muncul. Tapi waktu gundul, muncul terus. Ya kan? Lina Banjarmasin yang udah gundul. Tetapi saya kaget kemarin saya perhatikan, ternyata di atas kepalanya udah muncul rambutnya rata. Mungkin baru 1 senti. Ya. Tapi udah muncul rata. Vera Kristianto yang tadinya gundul, beliau semakin melekat sama Tuhan. Mereka tidak putus asa. Beliau nggak putus asa, semakin melekat sama Tuhan. Udah tumbuh rambutnya sekarang. Dia bisa melayani orang-orang seberang bahkan. Luar biasa. Dan Ibu Rosliana yang juga gundul, ya, dipakai topi sekarang. Tetapi beliau tetap yakin dan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kesembuhan pasti terjadi dalam hidupnya. Lihat beliau tertawa. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Tidak. Tetapi Tuhan selalu menyertai, melindungi, memelihara hidupnya, memberikan kekuatan, kemampuan. Dan Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan kalah. Dia sudah memberikan Roh Kudusnya, Roh kebenaran, Roh penghiburan, Roh penolong, Roh pengajar di dalam diri kita. Mengajar kita untuk kuat imannya, untuk kuat semakin naik rohaninya, naik imannya, yakin dan percaya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan menunggu kita sampai kita, walaupun jatuh bangun mungkin ya, tetapi tetap sampai kita bisa tegak berdiri. Dan benar-benar berkemenangan, kesembuhan terjadi. Ketika kesembuhan terjadi, Anda dipakai Tuhan melayani orang sakit. Kemarin ada anak Tuhan berkata, kenapa saya bisa merasakan ya, kalau ada tusukan jarum, ya ada sakit-sakit begini,
Saya bilang, bagus kalau kamu bisa merasakan itu. Berarti kamu calonnya dipakai Tuhan untuk pelepasan. Kenapa? Kita bisa merasakan disantet orang, ditusuk. Kita bisa merasakan. Berarti Tuhan mau pakai di bidang pelepasan. Engkau bisa melepaskan, mendoakan orang-orang yang terkena seperti yang kau alami. Mereka akan terlepas, dan pulih. Ini latihan dari Tuhan, supaya engkau tetap kuat dan gagah perkasa. Dan saya bersyukur karena anak Tuhan ini, dia terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Semakin peka, kalau ada sedikit terasa, benar. Kalau kita banyak berdoa, saudara, kita masuk ke rumah seseorang aja, ketika rumah itu ada roh-roh yang lain, kita akan terasa. Kita akan peka. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, ya biasa, nggak terasa apa-apa. Kita seperti anak-anak Tuhan yang biasa. Tetapi hari ini, mari Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya ke dalam diri kita, supaya kita semakin peka dan dengarkan suaranya, dan tujuannya untuk supaya kita berjalan dalam koridor kebenarannya, disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapannya, dan kita berkemenangan. Maka tidak saja berkemenangan, tahun ini janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu, di mana kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan melanda hidup orang benar. Ketika Anda berkemenangan, Anda diberkati Tuhan makmur. Kalau Anda makmur hidupmu, orang akan bertanya, oh, kamu sekarang kok lain daripada yang lain ya? Wajahmu kok awet muda ya? Kamu sekarang kok diberkati luar biasa ya? Dari mana ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau orang udah berkata kok bisa ya? Kok bisa ya? Berarti ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau berkemenangan, engkau bisa. Engkau akan mengajak temanmu, ayo ikutlah aku. Kalau aku bisa mengalami di mana hidupku diubahkan Tuhan, hidupku diberkati Tuhan luar biasa, kamu kalau ikut, kamu juga akan mengalami. Kira-kira orang itu mau nggak? Pasti mau. Tapi coba kalau hidupmu semakin terpuruk jadi pengemis, lalu kamu ngajak orang ikut Tuhan, takut dia. Aduh, aku nanti kalau ikut Tuhan, aku seperti engkau jadi pengemis. Enggak mau. Iya kan? Hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan sudah panggil dan pilih Anda ada di Zoom ini. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam dirimu. Kalau belum, katakan, Tuhan, aku rindu. Aku ingin engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dan engkau berdoa, minta ampun, mengampuni, dan mengasihi. Maka lawatan zaman Roh Kudus akan ada memenuhi hidupmu. Tidak usah ditumpang tangan. Anda punya kerinduan terus sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus itu di dalam dirimu. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, jangan dibiarkan diam. Tetapi terus dipakai. Diluaskan berkarya dalam hidupmu. Terus memuji menyembah. Ketika Anda memuji menyembah terus. Contohnya, Anda kalau terus memuji menyembah Tuhan, Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kalau Anda doanya biasanya 10 menit, setengah jam wis capek. Tapi kalau Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda bisa 1 jam. Anda bisa 2 jam. Anda bisa 3 jam. Kalau Anda bisa 6 jam, mukjizat terjadi. Anda mendoakan orang sakitnya sembuh. Minim 6 jam 1 hari. Ketika Anda mendoakan orang kerasukan, setannya pergi. Anda mendoakan orang sakit kanker, kankernya lepas. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu belajar ketika Anda memuji menyembah Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku rindu Tuhan. Ya, aku bisa bersekutu dengan Engkau. Aku bisa selalu melekat kepada Engkau. Nanti Tuhan kasih dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, kalau saya ngomong terus Anda ngantuk, tetapi saya sudah ajarkan ini, sampaikan kepada Anda, belajar meluaskan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus sia-sia. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Roh Kudus kita cuma jadi orang biasa-biasa saja. Walaupun mungkin Anda punya gelar S1, S2, S3, tetapi cuma sebatas kepintaran manusia.
Tapi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus itu maha tahu, maha luar biasa, maha kuasa. Dia melebihi S3-mu. Dan ketika engkau berjalan dengan kepandaianmu S3, disertai dengan Roh Kudus, Anda akan diajarkan tetap rendah hati. Orang biasanya lah kalau S-nya banyak, biasanya sombong. Ya enggak? Kalau sombong jalannya dangak, kesandung batu, jatuh. Ya, kejerembab ke bawah. Tapi kalau Anda ada S1, S2, S3, Anda semakin rendah hati, tersungkur di kaki Yesus. Tangan Yesus yang membawa engkau naik dan naik dan naik ke atas. Dan Tuhan yang mempromosikan engkau. Tuhan yang mempropagandakan engkau. Itu luar biasa. Apalagi engkau lulus ujian, engkau sebagai emas murni. Hari ini emas murni mahal harganya. 1 juta. Kemarin saya tanya 1.850.000. Iya. Kemarin saya ketemu hamba Tuhan, dia berkata, nanti bisa 2,8. Saya katakan, iya emasnya bisa 2,8. Tapi Tuhan berkata begini, oke lah kalau kamu punya uang ya. Saya bilang, ada yang tanya sama saya, Cik Lingling, gimana? Emas turun ya hari ini? Saya bilang saya nggak tahu, kemarin saya tanya 1.850. Iya hari ini saya tanya, turun 1.750.000 kalau nggak salah. Saya bilang, mau turun mau naik. Ya, Tuhan ngomong gini sama saya, engkau boleh simpan emas banyak. Banyak simpanan sak rumahmu, lek punya duit simpan sak rumahmu. Tetapi ketika ketandusan, kegersangan, kekeringan melanda dunia, kamu lapar, masa emasnya bisa dimakan? Nggak bisa dimakan kan? Orang butuhnya nasi untuk kenyang, untuk hidup. Orang butuh nasi. Dan saya katakan, kalau engkau mau simpan emas, simpan aja sebagian uangmu emas. Ya, sebagian lagi jangan buat emas semua, karena emasnya nggak bisa dimakan. Tetapi mulai pakai hikmat Tuhan. Saya pernah menyampaikan, bukan? Kalau Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Indonesia, di mana Tuhan mengangkat kedua tangannya ke atas memberkati Indonesia, maka ada ikan, banyak ikan dari mana-mana menuju Indonesia. Ikan bisa berkata dengan jiwa-jiwa atau berkat Tuhan. Dan saya dengar Tuhan katakan nanti dunia perikanan, pertanian, jasa, rumah, homestay, apartemen, tanah, ya, perdagangan, itu nanti mengelihat, itu nanti luar biasa. Makan minum luar biasa. Ya. Sampai Tuhan perlihatkan pada saya ada anak-anak Tuhan yang sekarang mulai sekolah itu masak, ya. Sekolah yang di bidang masak-masak, karena itu nanti bakal yang laris sekali, makan minum. Dunia nanti menuju ke sana, saudara. Dan ketika kita peka dan dengarkan suara Tuhan, kita mulai berhikmat, kita mulai. Kalau engkau punya lahan, oke lah, lahanmu pakai, mungkin nanam, mungkin pelihara ikan, ya, dan sebagainya, karena ada petunjuk Tuhan. Kalau Anda dengar, Anda masih catat, saya pernah menyampaikan ketika nanti ada malapetaka lagi, ada virus lagi, Tuhan sudah perlihatkan suruh pelihara itu binatang-binatangnya. Saya pernah dengar Pak Sabto, kalau nggak salah dia ingat, dia catat. Dia udah mulai tahu, saya tahu ini ada binatang ini, dia catat semuanya, bagus. Ya, saya harus lihat catatan lagi. Tetapi Tuhan pernah menunjukkan tanaman-tanaman apa yang perlu ditanam, yang nanti diperlukan yang akan datang. Tetapi yang saya ingat tetap, Tuhan katakan perikanan, pertanian, ya, jasa, perdagangan, makan minum, rumah, tanah, bahkan homestay atau apartemen itu nanti bakal luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan biarkan banyak orang dari luar nanti akan menuju Indonesia. Mungkin investasi di Indonesia. Dan waktu itulah kemakmuran melanda. Dan ketika engkau peka dan dengar-dengaran, itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya. Makanya kita ada di tempat ini, itu benar-benar kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa?
Karena kita dengar petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan melalui petunjuk Tuhan, kalau kita cuma jadi pendengar masuk kanan keluar kiri, sia-sia. Tapi ketika kita mulai mendengar, mulai pikir, mulai minta petunjuk sama Tuhan, kita mulai mengelola, kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Nanti kita akan menuai hasilnya. Ada binatang-binatang yang Tuhan suruh pelihara, itu nanti bisa dibuat obat. Waktu itu saya sampaikan ada dokter-dokter di sini, ya. Bahkan ada tanaman yang nanti juga bisa dibuat obat, ya. Dan itu nanti diperlukan. Nah, mari Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan biarkan Roh Kudus diam tidur di dalam dirimu. Ya, lidah buaya, siput dan bulus, ya. Tanaman lidah buaya. Yang saya ingat juga lidah buaya, tapi ada lagi. Ada binatang lagi. Nggak tahu itu waktu itu udah direkam belum ya. Tapi saya ingat saya ada catat. Ya, nanti saya lihat lagi catatannya. Tuhan sudah memberikan petunjuk. Jadi alangkah indahnya kalau kita itu mendengarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau yang nggak masuk Zoom, dengerin aja di YouTube. Ya, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri. Saya lihat anak-anak Tuhan yang dengar pesan Tuhan. Dia berkata, AI saya punya tanah. Lah daripada tanahmu kamu biarin aja. Itu mulai ternak apa gitu. Kan itu nanti yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dan dia mulai cekatan, mulai dipikirkan. Saudara, tujuan Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bukan kita menjadi pendengar yang baik, tapi kita mulai bekerja, mempersiapkan diri. Sama dengan Tuhan berkata, kedatanganku sudah di ambang pintu. Ya, sudah sangat singkat. Persiapkan dirimu. Lalu kalau kita santai, bekerja sibuk, kita sibuk berbuat dosa, foya-foya. Iya, kedatangan Tuhan kita terlambat. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, ketika kau mempersiapkan diri, wadahmu benar, semuanya benar di hadapan Tuhan. Engkau menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam seluruh kehidupanmu. Dan kau benar tidak bercela, maka dunia mengalami malapetaka terjadi. Ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir, ada malapetaka apapun. Tetapi engkau, Tuhan biarkan orang benar, rapture terjadi. Tidak usah susah payah. Rapture terjadi itu paling enak, saudara. Barusan ini saya mendengar berita di YouTube, kalau nggak salah, di airport. Ya, di airport itu dikagetkan kenapa? Semua orang kan bawa bagasi toh, bawa bagasinya itu mau masuk kan di ruang tunggu begitu. Nah, tiba-tiba ada seseorang bawa kopernya begini, hilang. Orangnya rapture. Hilang, semua pada kaget. Kopernya masih ada, orangnya enggak ada. Itu menggemparkan di sebuah airport di luar negeri, ya. Saudara, persiapkan dirimu. Kalau bisa rapture terjadi, itu paling luar biasa. Kita tidak usah menderita, kita tidak usah mengalami malapetaka, kita tidak usah susah-susah. Pilihan ada di dalam tangan saudara, ya. Dan kalau Tuhan sudah menunjukkan peringatan itu benar-benar ada rapture terjadi, dicari nggak ada benar, tinggal bagasinya. Orangnya benar-benar hilang, saudara. Dan itu nyata di video, semua orang kan ada CCTV, semua pada kaget. Hari ini kita mau mempersiapkan diri, ya. Jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi ngomel, jangan ngeladeni omongan-omongan yang nggak benar, nggak usah dipikirkan. Itu percuma. Itu hanya iblis yang mau menjatuhkan kita. Hanya iblis yang mau menjerumuskan kita. Tetapi terus berjalan bersama Yesus dalam koridor kebenaran. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Supaya kita bertahan sampai babak terakhir. Sampai engkau berkemenangan. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Febanini yang berdoa. Oke, si Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ada datang pada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat semua kebaikannya, kemurahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba datang kepadamu ya Tuhan, naikkan puji syukur kepada Tuhan. Engkau sebagai pencipta alam semesta yang maha kuasa. Biarlah Tuhan kuduskan hidup kami, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Biar kami boleh belajar mengandalkan Tuhan. Biarlah kami tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dengan hidup kami ini. Karena kami percaya Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit juga untuk kami, Tuhan. Haleluya, kami percaya saat kami dekat kepadamu, kami merasakan tenang dan aman. Oh Tuhan, saat Engkau ada bersama dengan kami tak ada ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus, oh Tuhan, memenuhi hidup kami Tuhan. Firman dan Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami butuh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena kami lemah, kami tak berdaya, kami terbatas karena kami manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan dan kelemahan. Tuhan, biarlah firman-Mu terus menuntun membimbing kami supaya kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan untuk menjalani hidup kami hari-hari ini. Karena dunia semakin hari semakin tidak ada kepastian yang senantiasa haleluya membayangi ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami merasa untung karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang maha tahu, maha mengerti dan peduli. Bahwa kami semakin cinta kepada Tuhan, semakin setia kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan. Biar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan kekayaan kami, tidak mengandalkan kepintaran kami, ataupun kesuksesan kami. Tetapi kami boleh mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhanlah yang mampu untuk mengatasi semua situasi dunia ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau mau pakai hamba-Mu semakin hari semakin giat dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, karena beban dan tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas bau hamba-Mu ini bukan tanggung jawab yang kecil, tetapi tanggung jawab yang besar untuk membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Demikian jiwa-jiwa yang dilayani adalah jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman Tuhan. Supaya firman-Mu yang disampaikan tidak menjadi sia-sia dan tidak tidak percuma dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mau tolong kami Tuhan. Engkau mau tolong hamba-Mu supaya Tuhan Engkau mau pakai hamba-Mu semakin hari semakin tambahkan hikmat akal budi. Tuhan, urapan kuasa otoritas sorga dengan karunia-karunia ilahi. Tuhan, dengan kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa melayani pekerjaan Tuhan setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Terus bersekutu Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambah-tambahkan, oh Tuhan karunia ilahi pada hamba-Mu untuk melengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan di mana Tuhan percayakan.
Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati anak cucu mantu, supaya mereka juga siap mendukung pelayanan orang tua yang tetap setia dan semangat untuk melayani. Tuhan kami juga yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, Tuhan siap mendukung dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik tenaga, pikiran, oh Tuhan, ataupun dana keuangan yang dibutuhkan untuk pelayanan ini Tuhan, supaya dapat berlangsung dengan baik. Tuhan kami serahkan semuanya kepadamu, karena dunia ini, oh Tuhan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemunafikan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Itulah sebabnya supaya kami anak-anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus, supaya kami bisa waspada, oh dapat berjaga-jaga dengan tipu muslihat iblis yang seringkali datang mempengaruhi pikiran dan hati kami anak-anakmu. Marilah Tuhan, Engkau mau tolong kuatkan, teguhkan iman anak-anak Tuhan semuanya. Demikian juga kami bawa dalam doa ya Tuhan. Jika malam hari ini anak-anakmu datang, istri-istri datang tanpa suami, ataupun suami yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan panggil mereka, Tuhan lewat istri-istri mereka untuk datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Jika mereka datang, oh Tuhan, haleluya, suami-suami datang tanpa istri, karena istri belum percaya kepada Tuhan, maka Tuhan juga panggil mereka melalui suami-suami mereka. Oh Tuhan, supaya mereka boleh seiring sejalan, seiman di dalam Tuhan. Untuk kami bersama-sama, oh Tuhan, bergandengan tangan, hidup dalam sukacita, bersama-sama di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sudah datang dengan suami, istri, anak-anak, biar mereka semakin giat dan semangat untuk mencari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan setiap pribadi yang membawa beban berat, pergumulan dan masalah, baik tentang sakit penyakit, tentang ekonomi dan pekerjaan, maupun oh Tuhan tentang keluarga rumah tangga dalam pernikahan, oh Tuhan masa depan anak-anak, Tuhan juga soal perjodohan mereka. Oh Tuhan, haleluya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan ada ketakutan, jangan sampai ada kekhawatiran di dalam hati pikiran kami manusia ini Tuhan. Biarlah kami serahkan semua pergumulan apapun, karena Tuhanlah jawaban dan kepastian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan tolong kami ya Tuhan, agar kami mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang sakit pun boleh disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, Tuhan menjangkau dimanapun anak-anakmu berada. Kami berdoa jemaat Tuhan yang ada di, oh Tuhan, daerah Pulau Jawa, maupun yang ada di luar pulau sampai di luar negeri. Tuhan menjangkau mereka satu persatu. Engkau peduli Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat dari dekat. Kami tidak bisa bertemu langsung Tuhan. Tapi kuasa Tuhan hadir untuk mereka semuanya. Sehingga mereka mendapatkan jamahan tangan Tuhan. Mereka mendapatkan pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tidak pernah jauh, bahwa Tuhan ada. Oh Tuhan, sejauh doa kami, saat kami berdoa Tuhan ada, saat kami berseru Tuhan memberikan jawaban, saat kami bersyukur Tuhan datang untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Glory, haleluya, rahmat. Ya ramakana makaria lama sangka ramah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus berkati hamba-hambamu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan berkati pakai, oh Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan. Oh Tuhan, menjadi seorang gembala sidang yang baik, yang penuh dengan kesabaran dan bertanggung jawab. Oh Tuhan, dengan hidup yang takut kepada Tuhan. Sehingga kami memiliki motivasi yang benar untuk melayani jiwa-jiwa. Oh dengan kasih yang daripada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, baik Bapak Stephen, oh Tuhan Moses, baik Bapak, oh Tuhan, haleluya, Wilson Pangkai, Tuhan juga Ibu Ros,
Ibu Deborah, Ibu Grace Lumampau, juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Habel Ndun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, haleluya beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan pakai kami semuanya dengan kerendahan hati. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati, oh Tuhan istri, suami, anak-anak, oh Tuhan cucu-cucu dan semua mantunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk, oh Tuhan hambamu Julius, oh Tuhan Stasia, Tuhan pakai semakin hari semakin giat dan semangat untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan kami bersyukur. Oh Tuhan juga kami berdoa untuk orang tua mereka, rumah tangga pernikahannya, usaha pekerjaannya, profesinya. Tuhan demikian juga kami berdoa untuk Julius, Tasia, boleh tetap setia mendukung. Tuhan kami bersyukur, Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Nicholas dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah Tuhan senantiasa membuat hidup mereka berhasil. Tuhan kami bersyukur dengan adanya kohos ini kami dapat mengikuti ibadah Zoom dengan baik dan lancar. Karena ada campur tangan Tuhan untuk membackup semuanya. Sehingga lewat para kohos ini dengan setia melayani. Maka kami semua yang dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada pertengahan ini dan sebentar akan dilanjutkan pelayanan dan ibadah sampai pada selesainya nanti. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan ekstra kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu Cik Ling Ling untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Roh penghibur, roh sukacita, roh kekuatan terus ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan dijauhkan dari segala pengaruh dan roh-roh jahat. Oh Tuhan, roh-roh kegelapan, roh perdukunan, roh-roh yang datangnya daripada dunia kedagingan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati fasilitas, oh Tuhan untuk Zoom ini Tuhan. Supaya Tuhan jamah, supaya tidak ada gangguan dari internetnya. Oh Tuhan, supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik dan ibadah kami diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahi dengan berkat-berkat ilahi surgawi yaitu damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kekuatan, kesehatan, pemulihan. Kuasa Tuhan terjadi melawat kami dengan keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan limpahkan atas kami dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih, Cik Ling. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama, Cik Ling. Tuhan Yesus berkati juga. Semangat, sehat, kuat, ada sukacita. Immanuel. Shalom. Amin Ibu Gembala, Tuhan berkati. Bapak Ibu, besok tanggal merah. Anda mau tetap Zoom atau libur? Zoom, puji Tuhan. Tetap Zoom berjalan ya. Oke, Zoom. Justru libur kita Zoom lebih enak ya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada, bisa disampaikan. Ada?
Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Besok Zoom tetap berjalan seperti biasa.